5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8 nih, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Udin sedang menonton pentas ketoprak Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin ini keturunan Jawa adik-adik. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian yang ada di Jawa. Nah adik-adik, bagaimana dengan kesenian yang ada di daerah kalian masing-masing? Apa saja kesenian yang terkenal di daerah kalian masing-masing? Misalnya kalau di sini dari Jawa itu ada ketoprak atau drama dalam bahasa Jawa adik-adik, ketoprak itu. Adik-adik, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kemudian kalian carilah cerita fiksi yang ada di dalamnya itu memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat dari masing-masing tokoh yang ada pada cerita tersebut. Peragakan perannya ya dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lainnya atau di depan guru kalian. Sebagai contoh misalnya, kamu memperagakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Patih Gajah Mada ini mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Maka dialog saat bermain peran sebagai berikut. Misalnya Patih Gajah Madanya berkata, "Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu!" Patih Gajah Madanya berdiri tegap di depan kedua prajuritnya, lalu tangan kanannya menuding ke arah musuhnya sambil berkata itu tadi adik-adik. Nah lalu prajuritnya bisa menjawab, "Semangat Patih, serbu!" Lalu kedua prajurit itu mengangkat tombaknya dan Patih Gajah Mada serta 2 prajuritnya berlari. Nah ini tadi adalah penggalan tentang kalian bermain peran. Dalam drama itu ada permainan peran ya. Nah di dalam drama itu pasti ada dialognya adik-adik. Seperti kalau kita menonton film di televisi itu pasti ada dialognya antar pemerannya. Dan masing-masing pemeran itu memiliki sifat masing-masing. Adik-adik, gambar di atas ya, kita akan belajar satu gambar yang menunjukkan cerita tentang Cindelaras. Pernahkah adik-adik membaca cerita tentang Cindelaras? Atau kalian mungkin melihat video drama Cindelaras? Nah coba adik-adik cari informasi tentang cerita ini. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video melalui YouTube ya adik-adik ya, cerita tentang Cindelaras. Nah di sini Kak Citra punya ringkasan cerita tentang Cindelaras ini. Cerita tentang Cindelaras. Cindelaras ini tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Dia ini bersahabat dengan binatang-binatang di hutan.
Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras ini amat senang adik-adik. Kemudian dia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar, Cindelaras ini memelihara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam pun tumbuh menjadi ayam jantan yang sangat besar dan kuat. Namun ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam itu mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cinderalas, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Ternyata adik-adik, ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, maka Cinderalas ini bertanya kepada ibunya, benarkah bahwa Raden Putra adalah ayahnya atau ayah si Cindelaras ini? Akhirnya ibunya itu menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra ini mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik dari Raden Putra. Saat itu Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras ini sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras ini sampai di kerajaan Jenggala. Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra, kata Cindelaras kepada para pengawal. Raden Putra menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. Siapa kau? Berani sekali menantang ayamku. Apa yang akan kau berikan kepadaku jika ayammu kalah? Tanya Raden Putra. Cinderalas ini menunduk hormat. Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala. Raden Putra pun setuju adik-adik. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku? Tanya Raden Putra. Lalu Cindelaras ini pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra terduduk mendengarnya. Aku telah menyia-nyiakan anakku sendiri, sesal Raden Putra. Raden Putra lalu memandang Cindelaras, lalu berkata, anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini? Cindelaras akhirnya mengangguk mantap. Raden Putra pun lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra ini menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Itu tadi adik-adik ya, cerita tentang Cindelaras. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau jawab beberapa pertanyaan nih. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Nah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras tadi ya Cindelarasnya, karena dia yang ada di setiap adegan atau di setiap cerita yang muncul terus menerus, itu tokoh utama. Berikutnya adik-adik,
Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Ya, yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan itu ada ibunya, lalu nanti ada burung Raja Wali, lalu ada ayam, ada pengawal, dan ada Raden Putra. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Nah, siapa yang berperan antagonis di sini? Yang berperan antagonis itu awalnya adalah Raden Putra karena mengusir istrinya yang sedang mengandung. Tapi di akhir cerita Raden Putra ini meminta maaf kepada Cindelaras dan ibunya. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 itu dikatakan berperan antagonis adik-adik? Atau Raden Putra mengapa dikatakan berperan antagonis? Nah, karena menuduh ibu Cindelaras telah meracuni adiknya, lalu mengusir ibu Cindelaras dari istana. Siapa lawan dari tokoh antagonis ini? Nah, tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Nah, siapa yang melawan dari tokoh antagonisnya? Yang melawan tadi adalah Cindelarasnya, yang termasuk dalam tokoh protagonis ya. Nah, tokoh protagonisnya di sini ada Cindelaras, ada ibunya, lalu nanti ada burung Raja Wali yang membantu Cindelaras, ada ayam, dan ada pengawalnya. Adik-adik, kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu pada cerita Cindelaras. Nah, masihkah ingat kalian semuanya tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Yuk kita ingat-ingat kembali adik-adik. Coba kalian ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatan kalian. Nah, Kak Citra akan ingatkan kembali adik-adik. Pada dasarnya tokoh itu ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini biasanya paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama ini akan selalu hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Lalu tokoh tambahan itu adalah tokoh yang memiliki peranan sebenarnya tidak terlalu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini hanya sebagai penunjang tokoh utama. Lalu adik-adik, tadi ya, tokoh itu juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokohnya. Ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga akan disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Ya, lalu untuk tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca atau penonton ya kalau dalam drama, karena perannya itu tidak sesuai yang didambakan oleh penonton atau pembacanya. Tokoh antagonis ini biasanya bersifat jahat. Ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Itu tadi ya perbedaan antara tokoh antagonis dan protagonis. Adik-adik, karakter atau sifat dalam sebuah cerita pasti bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia itu harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Nah, kita hidup
pasti memerlukan orang lain. Makanya kita itu disebut makhluk sosial ya. Memerlukan orang lain untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan? Nah, untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amati lingkungan sekitar kalian. Identifikasi kegiatan ekonomi di daerahmu. Apa saja pekerjaan orang-orang di sekitarmu. Pekerjaan yang dimaksudkan yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mata pencaharian penduduk itu dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Coba adik-adik lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kalian. Apa saja ya jenis pekerjaan yang ditekuni? Lalu apakah semua penduduk di sekitar kalian itu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau malah yang modern? Nah, tuliskan juga kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kalian berdasarkan pengamatan kalian. Contoh misalnya, kebanyakan penduduk di lingkungan saya itu hidup dalam lingkungan dengan corak kehidupan yang sederhana sebagai petani. Di sini adik-adik ada bacaan yang berjudul keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, adanya karakteristik individu dalam masyarakat itu sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lainnya ya, manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu ini dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, manfaatnya akan menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan malah menghilangkan keragaman tersebut adik-adik. Yang kedua adalah menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, dengan keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu telah dikenal bangsa-bangsa di dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik dari masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adik-adik adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya ini menjadi alat pemersatu bangsa, bukan malah sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu manfaat yang keempat itu sebagai ikon dari pariwisata. Dengan keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu akan membawa dan memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam ini memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya bangsa.
Yang kelima nih adik-adik, akan menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Indonesia. Yang keenam, akan memupuk sikap toleransi. Dengan adanya keragaman karakteristik, masyarakat Indonesia ini menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Nah, sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, lalu tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Adik-adik, sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Semoga sudah ya adik-adik ya, kita harus toleransi dengan orang-orang di sekitar kita walaupun berbeda-beda. Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba adik-adik tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, di sini Kak Citra ada contoh beberapa bentuk tindakan yang memupuk sikap toleransi di lingkunganku. Antara lain, 1. Tidak mengganggu ibadah orang lain. 2. Membiarkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang ketiga, mau menghargai agama orang lain. Yang keempat, tetap bergaul walaupun beda ras, suku, agama, dan lain-lain. Lalu mau membantu tetangga tanpa melihat ras, suku, dan agama. Yang keenam, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Itu tadi adik-adik ya, toleransi yang harus kita lakukan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.